Okay, so we are here in Papua with my holy friends. Apakah masih akan datang dalam periode waktu kita? Oleh Rabbi Keith Flex. Hari ini di seluruh dunia ribuan orang Yahudi mengadakan Seudat Masiah. Apa itu? Itu adalah perjamuan makan kita sambil diskusi tentang kedatangan Masiah. Kapan tradisi ini dimulai? Ini dimulai oleh Baal Shem Tov, pendiri Hasidus. Beliau mengatakan pada hari terakhir Pesach, malam ke-8, untuk yang di luar Israel, kita harus buat perjamuan makan yang spesial untuk menyambut kedatangan Masiah yang dipercaya bahwa Masiah akan datang sedikit lagi. Beberapa masa selanjutnya, tradisi dari Chabad, Lubavitcher Rebbe menambahkan tradisi untuk minum 4 gelas wine dengan matzah sembari berdiskusi tentang kedatangan Masiah. Jadi walaupun seperti kalian bisa lihat, Pesach sudah berakhir di sini di Eretz Israel, tapi kita masih memiliki energi itu, yakni energi Masiah. Seperti dikatakan bahwa pada bulan Nisan itu, di mana kita akan ditebus, terlebih khusus dalam situasi pandemik seperti ini. Semua orang bertanya-tanya, kapankah Masiah akan datang? Tapi Baruch Hashem, saya jadi punya lebih banyak waktu untuk belajar. Pertanyaan pertama adalah, apa yang berbeda dengan periode waktu saat ini? Kita tahu sepanjang sejarah ada orang-orang atau rabi-rabi yang mengatakan kalau saat ini Masiah akan segera datang. Lalu apa yang membuat kita sebagai orang Yahudi percaya kalau periode waktu itu pada periode waktu saat ini berbeda dengan yang sebelumnya? Untuk menjawab itu, saya rasa seorang itu harus menjadi buta tentang realitas yang ada, sehingga dia tidak terlalu peka tentang kenyataan bahwa sesuatu sedang terjadi di periode waktu saat ini. Contoh pertama adalah Holocaust, tragedi pembantaian terbesar sepanjang sejarah. Lalu selanjutnya yang diprediksi Torah dalam Sefer Devarim tentang Hester Panim, di mana manusia akan berbalik dari Hashem. Namun setelah itu mereka melakukan tesufa dan orang-orang Yahudi kembali kepada Hashem. Contoh kedua adalah saat di mana kita bisa kembali mendapatkan Eretz Israel, yang mana banyak orang Yahudi memutuskan untuk kembali ke Israel. Hal ini sesungguhnya sudah dinubuatkan sejak 2000 tahun lalu. Contoh ketiga adalah bangsa-bangsa mulai menyadari dan memutuskan untuk kembali berkumpul di Eretz Israel, yang dinubuatkan oleh Yeremia dan Yesaya, bahwa semua Yahudi akan kembali dari 4 penjuru bumi. Hal ini yang sekarang kita lihat sedang terjadi di depan mata kita. Sekitar 50% Yahudi telah kembali. Selain itu, tanah-tanah di Israel juga sudah mulai bersemi. Seperti diprediksikan dalam Gemara bahwa tanda paling jelas dari datangnya proses penebusan adalah tanah di Israel mulai bersemi dengan segala hasilnya. Beberapa hari lalu, saya jalan-jalan di taman dan melihat pohon-pohon bersemi dengan buahnya, dan saya berpikir kalau ini tidak lain dan tidak bukan, kita sekarang sedang hidup di era Mesianik. Maka dari itu saya yakin sekali ada sesuatu yang sangat spesial di periode waktu kita saat ini. Di samping itu para Gedolim yang dipenuhi dengan Ruach HaKodesh dan yang mendapatkan nubuatan juga sudah banyak memprediksikan bahwa kita saat ini sedang ada di langkah kaki pertama dari kedatangan Masiah. Rabi yang pertama dan yang paling besar yang mengemukakan tentang ini adalah Lubavitcher Rebbe. Beliau menghabiskan hidupnya untuk memikirkan bagaimana caranya untuk membawa proses penebusan itu untuk datang lebih cepat. Beliau juga dikenal sebagai orang yang memiliki peran penting dalam hal ini. Rebbe menuliskan seperti ini, kita adalah generasi ke-7 dan semua yang berkaitan dengan 7 itu sangat disukai. Kita telah menemukan langkah kaki pertama dari kedatangan Masiah. Maka dari itu kita harus menyelesaikan gambaran Shekinah Hashem. Bukan hanya Shekinah, tapi juga esensi dari Shekinah itu harus kita aplikasikan di dunia ini. Kita harus buka mata kita, karena hal ini semua terbentang tepat di depan mata kita. Kita harus menyambut Masiah dengan sukacita untuk dia dapat menjalankan misinya. Semuanya sudah dilakukan. Yang harus kita lakukan adalah buka mata kita sekarang dan mulai menerima Masiah. Kita tahu bahwa Lubavitcher Rebbe adalah salah satu orang yang memiliki karunia ilahi yang hebat. Banyak cerita tentang bagaimana Ruach HaKodesh menuntun dia. Besar Hashem, saya akan mulai memberikan pelajaran tentang cerita-cerita mujizat ini. Banyak prediksi secara individual dan nasional yang beliau berikan dan menjadi kenyataan. Contohnya, tepat sebelum 1967, Rebbe mengatakan bahwa akan ada penyelamatan untuk orang Yahudi. Lalu pada 1973, sebelum perang Yom Kippur, beliau mengimbau orang Yahudi untuk bertobat dan mulai banyak berdoa, karena kita akan menghadapi masa-masa sulit yang ternyata benar.
Jadi kalau beliau bilang Masia itu sedang dalam perjalanan, maka kita harus melihat hal ini dengan lebih serius. Selain Lubavitcher Rebbe, Kovetz Chaim juga mengatakan bahwa kita sedang berada di langkah pertama dari era Mesianik, dan dia menuliskan seperti ini: memohon untuk proses penebusan dapat datang dengan segera itu tidak cukup. Kita harus menuntut untuk ditebus atau dibebaskan, layaknya seorang pekerja yang menuntut bayarannya setelah ia bekerja. Jika kamu tidak menuntut gajimu, pimpinanmu sebenarnya tidak harus membayar kamu. Kita tahu dituliskan dalam Gemara bahwa dunia ini ditakdirkan untuk hidup selama 6.000 tahun. 2.000 tahun pertama itu kekacauan, 2.000 tahun selanjutnya itu masa-masa Torah, lalu 2.000 yang terakhir adalah era Mesianik. Berdasarkan pernyataan ini, Rambam dan Rabbeinu Bachya dan Sohar, semua Kabalits menuliskan bahwa di milenial ke-6 itu diumpamakan seperti Erev Sabat, di mana kita mempersiapkan tanah ini untuk era Mesianik. Maharal juga menuliskan, kita bisa mendatangkan Masia di masa-masa kita saat ini jika kita melakukan tesufah dengan benar. Dan semuanya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Nah, sekarang kita sudah hampir masuk ke Erev Sabat. Biasanya kita mulai nyalakan lilin itu lebih awal dari waktu seharusnya. Benar? Begitu juga proses penebusan itu. Gewalt. Korban atau persembahan satu-satunya yang dapat kita bawa di era Mesianik ini adalah korban toda, rasa ucapan syukur. Jadi, perilaku yang harus kita tanam dalam diri kita adalah perilaku untuk selalu mengucap syukur kepada Hashem. Berterima kasih kepada Hashem atas berkat-berkat dalam hidup kita. Mungkin beberapa hal diambil dari kita karena situasi karantina, tapi kita harus tetap mengucap syukur dengan semua yang kita miliki saat ini. Dengan melatih otak kita untuk selalu berterima kasih, ini juga sesungguhnya kita sedang melatih diri kita untuk memiliki perilaku mesianik. Saya harap kamu menikmati pengajaran ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau tanggapan, tolong beritahu saya. Besrat Hashem, saya akan coba untuk kirim video pembelajaran Torah lebih banyak lagi, dan juga tentang halakha, tentang tefillah, tentang Masia sesegera mungkin dari sini, dari Simcha Center. Semoga kita dapat menari bersama di jalan-jalan Yerusalem bersama dengan Masia. Besrat Hashem.